Ah, menurut saya ya, Ya, kalau belajar agama tuh lebih tenang. lebih tenang. Ah, Kita mukadimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Waalaikumsalam. lagi dengan saya Taufik Akbar. Sekarang nggak sendirian. Di sini ada sahabat kita, saudara kita, Faris Siddiq Al Rashid. Faris adalah seorang mahasiswa di Al Azhar Kairo. Yoi. Baru tahun pertama. Eh, Kayaknya seru banget kalau kita dengar ceritanya Faris gitu kan. Dari awalnya kenapa bisa berangkat ke Kairo, prosesnya seperti apa, dan di sana mau menempuh studinya seperti apa. Kayaknya seru banget kita bahas di kesempatan kali ini. Faris, qabla kulli syai, syukron alal waqt, syukron ala fursah, fursah thamina. Insaf, kursa. Syukron syukron ala waqt, karena beda banget waktu kita. Di Indonesia sekarang jam 1 siang, di Kairo sekarang jam 7. Jam, jam 8 di sini. Ya jam 8 kan, berarti kan ada perbedaan waktu yang mana jam 8 pagi mungkin masih, secara umum di Timur Tengah biasanya jam 8 masih waktu-waktunya rawan, masih tidur lah ya. Masih waktu istirahat. Iya, satu Jadi satu. syukron waktunya, kesempatannya buat menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan gitu ya. Iya, iya. Langsung aja Riz. Kayak kenalin dulu deh Riz. Kenalin dulu Faris, mungkin dulu sekolahnya di mana, segala macam gitu. Oke, nama saya Faris Siddiq Al Rashid. Kalau sekolahnya dari TK sampai SMA, kebetulan di sekolah alam. Nah, di sekolah alam tuh sebenarnya nggak ada pelajaran agama yang ditekenin gitu. Tapi pas SMP tuh pernah belajar sama Ustadz, kita buat boarding tapi gratis sama sekolah alam, jadi orang tua yang buat. Nah, terus ada beberapa ustadz dari IPIA ngajarin kita masuk setopik. Ya, yes. Berarti pas SMA itu di itu ya, di apa? Kalau SMA kan sempat pesantren tapi keluar lagi. Dulu tuh pesantren di mana sih? Sempat di Al Hasan. Al Hasan itu di Bekasi ya, apa deh? Di Bekasi ya. Di Bekasi ya. Terus Al Hasan, terus balik lagi ke, Balik lagi ke sekolah alam lagi. emang sekolah apa SMA-nya ya, baru tahu. Ada SI Blast. Oh, Saybles ya, Saybles ya. Jadi lulus dari Saybles. Saybles tuh ngidupnya kemana ya? Kenapanya? UN-nya ngiduk kemana kalau Saybles? Kalau SI Blast tuh nginuknya ke Al Mubarok di Tangerang. Oh gitu ya. Oke, berarti Faris kurang lebihnya bisa masuk Al Azhar, belajar bahasa Arabnya mungkin di boarding Di itu. boarding itu. Kita bareng-bareng di boarding, terus pernah di pesantren mana tadi? Al Hasan. Dari Al Hasan lanjut ke Lipia ya. Lipia itu ikut kursus 2 tahun. 2 tahun. Siap. 2 tahun tapi nggak full, kayak cuma beberapa bulan. Sabtu Terus Ahad libur ya? lagi. Sabtu Ahad ya? Ya, setiap Sabtu Ahad. Sabtu Ahad ya. Oke. Selama di Lipia itu berapa persen atau seberapa besar Faris belajar bahasa Arab selama di Lipia? Kalau di Apa Lipia porsinya sih, lebih banyak ketika di boarding atau lebih banyak ketika di Lipia? Saya susah sih ngebandingin Lipia sama boarding, karena Lipia pasti lebih guru-gurunya lebih bagus lah ya. Gitu. Gimana? Kalau di boarding kan sebenarnya, kalau di boarding kan sebenarnya kayak baru pengenalan gitu bahasa Arabnya. Jadi pas kita baru dengar, sebenarnya belum terlalu ngerti, tapi pas nyampe di Lipia tuh, oh dulu pernah belajar ya di boarding. I see. Oh iya. Kayak gitu sih. Jadi emang di boarding mungkin tahap pengenalan gitu ya. Di Lipia kayak ngulangin lagi gitu. Sama di boarding ini sih, jadi ada semangat buat belajar bahasa Arab. Oke. Lingkungan. Jadi ada kemauan. Banyak guru-guru dari Lipia juga yang mana bikin kenal sama bahasa Arab lah ya. Ya. Oke. Oke, sebelum masuk ke yang studinya di sana, kan Faris dulunya sih kalau aneh ngelihat Faris lebih sukanya ke gadget, komputer, saya gitu. Makanya ketika keputusannya mau berangkat ke Kairo,
wow, Faris mau ke Kairo nih gitu. Oh, what makes you change your hobby gitu, atau kenapa Faris maunya ke Al Azhar bukan ngambil yang lain Kebetulan, ke UI atau kemana misalnya? sebenarnya kalau ditanya kayak gitu sih, Sat, menurut saya ya, Ya, kalau belajar agama tuh lebih tenang. lebih tenang. Soalnya kalau di Al Azhar juga saya bisa belajar agama, dan kalau misalnya nyari tentang yang gadget-gadget gitu atau desain lah sesuai hobi saya, itu masih make sense di sini. Masih nyambung lah Karena ya. banyak banyak komunitas, banyak banyak ya kekeluargaan gitu, dan butuh Jadi desainer gitu nggak khawatir hobinya Faris atau minatnya Faris di bakal bidang hilang atau bakal teknologi pindah gitu. hilang gitu ya. Ya. Oke. Soalnya di sini saya benar baru tahun pertama aja dibutuhin. Banyak Maksudnya yang gimana? banyak yang minta desain gitu. Oh, oke. Organisasi gitu-gitu ya. Iya. Iya. Oke. Faris mulai memutuskan untuk berangkat ke, oh gua harus ke Kairo nih. Kapan tuh? Aha momen ketika Faris memutuskan mau ke Kairo, apa memang Faris yang mau atau Abi yang memutuskan atau siapa? Kalau itu sih kan itu sih gara-gara saya sakit di pesantren tuh. Oke. Terus? Titik baliknya tuh pas di pesantren kan sakit. Nah, terus dari keluar pesantren itu ikut daurah Quran. Di mana tuh? Nah, di Al-Hikmah yang buat Mampang. itu, Oh, Al-Hikmah Bogor. Al-Hikmah, ya. Bogor ya. Oke. Nah, itu buat daurah Quran, itu di puncak. Terus saya ketemu seorang katanya pengen kuliah di Azhar. Gimana? Pengen kuliah di Azhar. Ketemu ada dia calon mahasiswa juga. Dia waktu itu belum masuk Azhar. Pengen. Nah, terus pas tahun ketiga nih, pas SMA, saya dapat kabar dia udah keterima di Azhar. Nah, dari situ saya tanya-tanya info, ternyata masuk Azhar tuh gak terlalu susah, gampang lah. Gak terlalu susah gitu ya? Ya. Oke. Gak terlalu susah itu gimana? Maksudnya Faris tuh melalui berarti dulu ijazahnya SMA apa ya? SMA. Itu seleksi berangkat ke sana itu melalui, kan biasanya kan ada yang berangkat ke Al Azhar tuh melalui Kementerian Agama gitu-gitu ya. Kalau Faris jalurnya jalur apa sih? BTW. Jalurnya Kementerian Agama kemana? Ya berarti di Jakarta ada tes dulu ya? Kalau saya tesnya di Surabaya, kan ikut brokernya di Bojonegoro. Tapi tesnya di Surabaya, kenapa? Berarti tesnya diselenggarakan oleh Kemenag? Iya, Kemenag. Oh gitu. Faris berangkat sama berapa orang sih? Kalau dari broker saya 230-an. Banyak ya? Broker itu maksudnya gimana sih? Broker itu kayak yayasan gitu maksudnya ya? Iya, kayak yayasan yang ngeberangkatin, fasilitasin lah. Dari berangkat sampai nyampe sini. Mereka memfasilitasi apa? Belajar juga? Apa belajar persiapannya gitu? Belajar, ya. Kayak bimbel gitu. Ada bimbelnya di Surabaya? Di Bojonegoro. Bojonegoro. Oh iya, Jawa Timur ya. Jauh juga, Faris. Berapa lama itu belajar itu ikut 2 bulan. 2 bulan. Jadi pas libur pengen dari kelas 3 itu kan libur pengen ke semester 2. Nah, itu saya ngisi dulu sebelum liburan. Pas liburan saya ngisi di situ. Bojonegoro dulu, terus pas masuk semester 2 baru lanjut. Tahu apa? Tesnya berarti pas udah lulus SMA? Iya, pas. Lulus tuh Faris berarti tahun 2019 ya, Faris ya? Lulusnya 2019 ya? Lulus 2019 langsung tes apa gimana? Tesnya bulan apa? Maret atau Juni gitu, Pak. Oh, pertengahan tahun kemarin ya? Iya. Berangkat akhir tahun. Berangkatnya awal tahun. Januari 2020 ya? Iya. Iya. Karena
Ya kayak gitu sih, mungkin ada beberapa masalah di Kemenak, jadi diundur. Oh gitu. Oke. Yang harus dipersiapkan untuk belajar atau untuk berangkat ke sana apa aja, Riz? Sebenarnya yang disiapin tuh, kalau kalau ini aja sih, kalau pernah pesantren pastilah lulus. Soalnya nggak terlalu susah tuh. Kayak nahu wadi itu udah cukup banget, nggak usah. Oh gitu. Nahwu wadi. Cuma yang kalau saya kan pertama kali itu online tesnya. Hmm. Kalau sebelum-sebelumnya tuh tulis manual. Kalau yang sekarang, yang kemarin tuh 2019 tesnya dari Jerman. Jerman. Yang ngadain websitenya Jerman, Hmm. tapi bahasa Arab. Nah, tar dulu. Kan yang nyelenggarain tesnya Kementerian Agama. Emang Kemenang. Kementerian Ya, Agama itu rutin setiap tahun nyelenggarain tes ya? iya. Tes daftar untuk tesnya bayar apa enggak? Bayar, bayar berapa ya? Kurang ingat saya. Oh gitu. Pokoknya ada administrasi lah ya di Kementerian Iya, Agama, pelaksananya oleh Kementerian Agama. Berarti nanti ada yang lulus dan ada yang tidak lulus dong. iya. Hmm. Wawancara ada Kalau wawancara. tahun wawancara ada. Kalau tahun lalu tuh yang daftar sampai 9 ribuan. Wow, banyak banget yang mau ke Kairo 2 tahun lalu, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Nah, selanjutnya tuh kan di Al Azhar tuh gratis ya belajarnya ya, biaya studinya ya. Iya, Berarti yang Faris keluarkan adalah berangkat ke Mesir biaya sendiri apa gimana? biaya sendiri. Biaya sendiri. Nah, Termasuk sebenarnya kalau nyari beasiswa di sini banyak. Oh gitu. Dari siapa? Dari yayasan banyak sih di sini. Yayasan Yayasan Dindo. Yayasan Dindo. Indonesia. Hmm. Tapi ngasihnya tuh pas di sini, Oh gitu. pas kita udah masuk kuliahnya. Soalnya kan pas nyampe sini belum tentu masuk kuliah. Ada yang kelas bahasa dulu, baru masuk Hmm. kuliah. Oke. Berarti yang biaya dikeluarkan keberangkatan biaya sendiri, nanti tempat tinggal juga sendiri, Mau tinggal sendiri. sendiri. Ada Tapi ada dua pilihan sih. gimana? Mau asrama, kalau asrama tuh lebih murah, sama flat. Jadi di sini pakai flat gitu. Paris pakai flat Kalau rumah, ya. Satu rumah berenam, berenam. Satu kamar sendiri. satu kamar berdua bertiga. Oh gitu. Ya ya. Eh, Oke, berarti biaya sendiri. Tapi ada kemungkinan-kemungkinan kita mengajukan beasiswa ketika sudah di sana gitu kan. Ya itu banyak banget. Banyak banget. Uh, Nah, Faris kan sekarang belum masuk ke universitas kan? Belum. Berarti sekarang masih tahap kayak persiapan bahasa. Apa bahasanya? Iya, daur dulu. Tahu dulu kok ya, semacam kayak kursus bahasa Arab gitu ya. Uh, Pendalaman bahasa lah. Itu bayar nggak? Nah itu tuh kan sebenarnya mahasiswa yang keberatan di situ, di biaya daur dulu. Kenapa emang tinggi? Karena satu levelnya tuh sekitar 700 le, 720 le. Apa tuh? Berapa rupiah tuh? Pound sterling, pound Mesir. Berarti kalau kalau di rupiah ini berapa tuh kira-kira? Kalau di kurs ke Indo ya sekitar 720 ribu Per level. per level. Satu Ada levelnya 7 berapa? level, Berapa bulan? 1,5. 1,5 bulan. Lumayan sih. Berarti Lumayan. 7 level itu kurang lebih berarti setahun lah ya. Iya, setahun. Setahun lah. Lumayan ya. Itu penyelenggaranya Al Azhar kan? Itu di bawah Al Azhar. Hmm. Karena masih satu lingkup di dalam Al Azhar juga. Oke. Oh gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, kan Faris belum pernah ke negara Arab ya sebelumnya ya? Iya, yang pertama kali. Tantangannya apa, Riz? Kan Faris nih dari lulus SMA nih,
langsung ke Kairo, kendala awal yang dihadapi apa ya? Apa gitu sih? Bahasa kah atau budaya yang berbeda lah misalkan? Apa sih? Apa aja sih catatan Paris selama beberapa lama? Sekarang berarti udah 4 bulan ya, Riz ya? Udah 4, ya, bulan keempat. 4 atau 5 lah. Ya. Apa aja, Riz, selama 4 bulan ini kendala-kendala sebagai newcomers di sana? Ya, pas baru datang ya nih saat kan kalau pikiran kita negara Arab tuh panas. Panas. Tapi enggak, pas pertama kali datang tuh ternyata 6 derajat. Yo, 6 derajat. Jaket belum beli. Harus beli. Jaket belum beli. Terus nyampe rumah nih kan kita beli rumah masih kosong dan belum ada apa-apa. Belum ada pemanas ruangan gitu-gitu ya. Belum ada. Iya. Nah, di sini harus pakai pemanas ruangan. Terus sakona biasanya tuh pemanas air. Betul. Iya. Terus, betul, Riz. Itu selalu yang orang pikirkan tentang negara Timur Tengah. Mentang-mentang ada gurun gitu ya, ada gurunnya, sepertinya tandus, tapi sebenarnya nggak tandus juga sih. Toh di sana juga subur, ada anggur, ada buah-buahan banyak. Jadi subur. Iya, di Mesir gitu, Sat. Kalau di Mesir tuh kayak di Mesir tuh diberkahin gitu, Sat. Jadi kalau nyari buah-buahan tuh pasti ada. Iya. Kayak kita di Tunis, waktu itu di Tunis dan Libya, kan kalau lihat foto atau video kelihatannya kayak gersang ya. Padahal kita yang mengalami di sana tuh dingin, gitu. Iya, kalau di foto panas kita nih. Sering dapat kayak buah-buahan, anggur, mangga. Itu diimpornya memang dari Mesir memang. Iya, anggur. Tapi di tempat-tempat kayak Libya dan Tunisia pun mereka punya kebun anggur, ada ya zaitun pasti ya, zaitun kurma pasti. Jadi buah-buahan semacam semangka, anggur mereka punya gitu, melon mereka punya. Jadi jauh dari dugaan kita kalau negara Timur Tengah, Afrika Utara khususnya, kan Mesir, Libya, Tunisia itu Afrika Utara, Maroko Afrika Utara. Jadi mereka tuh Afrika, tapi karena dia utara dan perbatasan dengan Laut Mediterania, dia lebih ke atas, lebih ke Eropa kan. Jadi sebenarnya lebih dingin dibanding Eropa Tengah. Iya, dan orang Afrika Utara itu putih-putih, betul, Res? Iya. Iya kan? Nggak ada, jarang yang gitu juga, putih-putih. Nah, di sini, Sat, ya orang-orangnya tuh kayak bule, bener-bener, Sat. Bule kan? Kayak pengemis di pinggir jalan tuh cakep, Sat. Iya. Cuma badannya aja kotor, pakaiannya kotor. Cuma emang wajahnya itu wajah Eropa. Betul. Itulah Afrika Utara. Jadi yang sering orang salah pahami dari Afrika itu ada Afrika Utara. Afrika Utara itu putih-putih, bule malah gitu, lebih putih dari orang-orang putih lah kayak orang Eropa. Emang agak hitam itu kalau ada agak ke selatan itu agak hitam biasanya. Kalau di Mesir berarti mendekati ke Sudan itu agak hitam. Tapi mostly kalau yang di utara itu putih. Kayak gitu. Oke, apalagi Riz selain itu, Riz? Sama ininya, watak-watak sih. Kalau di Indonesia kan orang-orangnya. Kalau di Indonesia kan lembut, terutama yang di Jawa. Kalau di sini pasti setiap hari dengar orang teriak. Gimana? Setiap hari dengar orang teriak. Atau enggak berantem. Iya. Kalau ngomong pelan ya. Itu wajar. Iya, itu wajar. Walaupun ngomong ke perempuan, ibu-ibu tua, itu tetap ngomong kayak gitu. Mungkin awal-awal kaget ya, Riz? Iya, itu awal-awal kaget. Mungkin saya nggak tahu apa yang dia omongin, tapi mungkin itu bukan marah ya, cuma kayak ngomong biasa. Tapi anggapan kita itu marah. Oke, apalagi makanan gimana makanan? Kalau makanan sih belum bisa diterima sama lidah. Sampai sekarang. Soalnya jadi di sini saya tuh masak sendiri setiap hari. Kayak piket kan ada 6 orang, gantian tiap hari, jadi harus bisa masak. Iya, wajib. Saya kalau makan di luar satu mungkin harganya lebih mahal ya. Kalau buat ini, kalau setiap hari makan di luar juga pasti mahal sih. Nah, sama di sini ada makanan roti Aish itu loh. Kalau kita orang Indonesia ngelihatnya, kan roti ditaruh di atas kayu-kayu gitu, terus
ditaruh di pinggir jalan aja. Anggapan kita kan kotor, tapi orang Mesir setiap hari makan itu. Iya. Yang roti yang lebar-lebar gitu ya, yang Iya, yang kayak martabak gitu ya. Iya nggak sih? agak gembung gitu kalau di sini, Oh iya, iya, iya. tapi isinya kosong. Tapi di sana ada Jadi baget bisa nggak? dimasukin. Kenapa? Ada baget nggak? Baget apa itu? Yang panjang-panjang, roti yang panjang-panjang itu. Namanya Vino, roti panjang di sini. Oh gitu. Kalau di Ah, Tunisia itu ada kita sebutnya baget, emang bahasa Prancis sih. Baget itu biasanya mereka naruhnya tuh kalau dibawa di mobil tuh di bagasi mobil aja begitu, gak dibungkus. Sedangkan itu langsung iya, dibelah terus diisi makanan jadi sandwich kan. kadang-kadang ditaruh di saku gitu, Bisa taruh sini. atau taruh di ketek kalau yang panjang. Iya, Iya iya iya. Emang kadang-kadang buat kita nggak masuk akal kan kalau kita mikirnya kayak harus cuci dulu dong. Itu kan ditaruh di bagasi iya, mobil, harus higienis. taruh di ketek, taruh di ini. Tapi mereka tuh langsung aja taruh di meja makan, dipotong-potong terus dibelah, dikasih isi sandwich gitu-gitu. Kita awal-awal kaget sih pastinya. Iya. Berarti so far belum ada makanan yang pas banget di lidah. Belum, soalnya rata-rata di sini makanannya asam. Asam. Menurut kita asam. Asam apa? Tomat atau Kayak, iya, asam tomat full. Full tuh kayak kacang-kacangan, iya, sayuran iya. lah. Tomat, bahkan ciki aja rasa tomat. Chicken rasa tomat. Keju aja rasa tomat. Keju rasa tomat. Oke, kembali ke studi Riz, ke studinya. Eh, kan udah sekarang Daurul Lugo. Daurul Lugo itu berarti kan belajar kayak persiapan bahasa Arab lah ya. Yang ngajar orang orang Mesir. Orang Mesir. Jadi yang ngajar tuh belum tentu lulusan Al-Azhar. Oh ya? Ada lulusan mana lagi nih? Lulusan Cairo University. Oh, Cairo University. Oke. Terus bahasa pengantarnya bahasa Amiyah apa Fusha? Alhamdulillah kita dapat dokter yang usaha full. Bahkan kalau ngomong Amiyah tuh dimarahin. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Memang peraturan dari Darululahnya. Oh peraturan dari logo harus pakai bahasa Fusha. Tapi kan nanti Iya. di Jamiahnya. Nah, di Gamiahnya itu sangat jauh berbeda. Oh gitu. Oke, kendala komunikasi di awal-awal juga mungkin sekarang udah solve kali ya. Bahasa Amiyah belanja-belanja ke warung-warung mah aman kali sekarang ya. Aman itu. Nah, kan pasti setiap hari beli ya. Hmm. Kayak nasi gitu. Soalnya kan nggak bisa makan roti. Nggak bisa makan roti. Ya. Teman-teman kan ada yang makan nasi aja gitu, nggak makan. Iya, iya. Jarang sebenarnya, kalau paling anak-anak asrama kan mereka dimasakin tuh sama orang Mesir. Jadi ikut makan makanan Mesir. Kalau Menyesuaikan. anak asrama, iya. Oke. Nah, yang anak asrama ini kan karena ada COVID sekarang nih dipindahin ke Oh ada COVID. COVID. Ya, Pindahin ke? anak asrama Indonesia sekarang dipindahin ke Buhos. Jadi Buhos tuh kayak Sakan, Oh tahu tahu tahu. asrama. Nah, itu digratisin. Bos itu kan miliknya Al Azhar kan? Iya, milik Azhar. Itu semua negara ada tuh, dari Iya, iya, iya. Afrika, Eropa, Asia. Lah, kok mereka digratisin terus yang lain enggak? Kalau Buhos tuh emang gratis, kayak dia tuh namanya beasiswa itu tuh. Oh, bos tuh Kalau biasa. Buhos, Ya. Bos itu artinya beasiswa. itu utusan gitu ya? Iya. Jadi Bahkan bedanya kemarin yang kalau asli anak Buhos kemarin tuh dapat tawaran pulang gratis. lah, yang Tapi bos khusus yang udah di Jamiah doang. bedanya yang bos sama yang bukan bos tuh dari mana mulai bedanya? Maksudnya gini, orang Kalau bos tuh kapan? Buhos tuh pas masuk DL juga bisa masuk Buhos pas Darulullah. Oke, kayak ente bisa nih masuk bos. Bisa, tapi ya ada syarat-syarat tentu. Kan daftar beasiswa juga, daftar dari Kemenak tuh. Kalau misalnya Kemenak dapat beasiswa, tinggalnya di bawah. Oh, I see. Jadi bos itu adalah yang di bawah tanggungan pemerintah lah ya. Ya, Oke, oke, oke.
Oke, berarti Faris sekarang lagi persiapan bahasa. Selanjutnya tujuan studinya adalah ngambil Eh, jurusan apa di sana? Fakultas Usuludin, Apa? maunya sih Usuludin Fakultas ya? Usuludin. Usuludin. Apa tuh yang dipelajari di Usuludin? Eh, Kemarin kan ada kayak daurah gitu ya, daurah fakultas Usuludin. Nah, kalau Usuludin tuh saya lebih pengen ke mikir mikir apa nih yang harusnya dipelajari tentang agama. Kalau syariah kan saya kebayangnya cuma ngikutin apa yang ada di kitab doang nih. Jadi yang di kitab terus dihafal. Kalau tafsir kan bisa ngembangin pemikiran gitu, Ustaz. Berarti nanti Usuludin larinya ambil tafsirnya gitu. Iya, Jadi kuliahnya Usuludin, Fakultas Usuludin, nanti ngambil kisamnya tafsir, tafsir ya. gitu ya, kisamnya tafsir. Oh, oke. Jurusannya tafsir. Ada sih kata-kata yang kasar kemarin dari kayak senior. Apa? Gak kasar juga. Kayak gimana ya? Eh, Kalian yang mau masuk ke Usuludin pasti ada jiwa-jiwa kafir kan? Kayak gitu loh. Gimana tuh maksudnya jiwa-jiwa kafir itu gimana maksudnya? Jiwa-jiwa kafir kayak banyak yang kan di Usuludin itu ada filsafat juga, pelajaran Ya, filsafat. ya. Nah, banyak yang penasaran sama jurusan itu. Jadi keluarlah kata-kata itu. Ya, ya. Ya, filsafat memang kadang-kadang suka dilihat sebagai jurusan yang eh, apa ya, cenderung mungkin liberal lah ya, bebas berpikirnya gitu. Tapi di sisi lain dengan filsafat itu orang bisa jadi lebih jiwa pemikirnya lebih lebih tajam, Lebih tajam. kritis gitu. Ya, plus minus memang. Kalau yang biasanya ya, maksudnya kan ada yang jurusan hadis, ada yang jurusan tafsir, ada yang jurusan syariah, ada yang jurusan bahasa. Setiap lulusannya pasti punya karakternya masing-masing memang. Gitu. Jadi eh, ya dengan niat memang tujuannya untuk menajamkan cara berpikir kritis, apalagi maksudnya menajamkan cara berpikir Islam yang kritis ya monggo. Maksudnya nggak ada masalah dengan itu. Iya, ya. Apalagi ya? Berarti Karakter sih, Ustaz. gimana? Karakter orang-orang sini kayak nggak habis-habis. Enggak Karakter orang sini nggak habis-habis. Ada aja yang kita bisa ambil pelajaran gitu ya, dari karakter orang Mesir. orang Mesir. Tapi memang dulu aja pas di Libya itu banyak banget yang dari Al Azhar kan, kayak Ya, Dokter Ajis kemarin kan ketemu. Dr. Ajus tafsir kan. Ya. Dr. Ajus apa sih? Hadid. Hah? Hadid. Hadis ya, hadis. Hadid. Ada Usuluddin tuh dokter Badar apa gitu. Banyak. Jadi emang dari Al Azhar tuh biasanya memang secara kemampuan apa ya istilahnya, penguasaan materinya lebih dalam sih di Al Azhar. Karena memang di Al Azhar juga kayaknya lebih membebaskan mahasiswanya untuk berpikir sih. Iya. Jadi lebih cenderung bebas sepertinya ya, alam. Karena kan nggak pernah belajar di sana juga. Tapi sepertinya karakter orang-orang yang lulusan Al Azhar tuh eh, lebih moderat dan lebih bebas. Sepertinya sih gitu alam. Ya semoga. Berarti Paris kira-kira 4 tahun ya ke depan ya? 4 tahun atau 5 tahun ya Riz ya? 5 tahun ya. Kan Iya. karena ada daur tuh. Iyalah. Tapi sebenarnya nggak cukup sih kalau 4 tahun buat belajar agama di sini. Kata senior-senior kayak gitu. Ya, syukur-syukur nanti ke depan seperti apa kan proses berjalan. Tapi so far berencana adalah S1 tafsir, ya kan? Yes. Mudah-mudahan. Oke. Oke, selama 4 tahun ada liburnya kapan aja terus? Soevia apa gimana? Kalau liburnya sih libur. Jadi di sini tuh sistemnya bukan kayak semester, termin. Termin itu berapa lama?
termin tuh satu, jadi 4 tahun tuh ada 4 tingkat. 4 tahun? Satu tingkat tuh ada 2 termin. Hmm. Jadi libur yang panjang tuh libur termin kedua. Termin 2 itu bulan apa? Kayak sekarang nih. Sekarang kan Summer lagi kan? termin Summer kan? summer. Iya, Saifiyah kan? Saif. Libur musim panas gitu ya kan? Oke. Yang pendek tuh libur musim dingin. Yang baru masuk termin kedua. Sekitar bulan Januari kalau nggak salah. Januari Desember. Iya, itu masih musim dingin juga kan? Oke, Riz, ada pesan-pesan nggak, Riz, buat teman-teman yang mau berangkat juga ke Al-Azhar, yang mau belajar juga ke Al-Azhar? Kan ada yang masih SMA, yang masih belum tahu mau kuliah di mana, tapi mungkin kepikiran mau ke Al-Azhar. Ada nggak sih pesan-pesan buat mereka, Riz? Pesan Ya, pesan nasihat. sebenarnya kalau mau belajar agama ya pergi aja ke Al-Azhar karena semua ilmu di sini ada, benar-benar ada gitu. Mulai dari kayak tadi filsafat, terus sains, semuanya ada lah di sini. Karena di sini tuh ada jami. Jami itu di sini masjid sama jamiah. Kan kalau di negara-negara lain cuma jami doang tuh belajarnya. Di jami doang di universitas. Tapi di sini belajar juga di masjid. Ada talaki. Oke. Bahas tadi kita talaki ya. Selain belajar di kelas, di jamiah, di Kairo sana belajar juga di jami, banyak talaki gitu ya. Banyak pengajian dan memang dan itu gratis dan pengisinya adalah dokter-dokter di sana juga kan. Iya, dokter pakar gitu. Iya. Ya, bahkan aneh juga pernah dengar dulu kalau berangkat di Al-Azhar kalau cuma ngandarin di kelas kita tuh rugi gitu, soalnya pengajian di sana tuh banyak banget gitu. Meskipun disiplin ilmunya apa, kita mau nambah ilmu ya tinggal ke masjid aja, talaki di sana. Iya. Talaki qiraah sabah mau apa gitu kan, ada ya. Ada. Iya. Oke, Faris, masih ada yang mau disampaikan, Riz? Oke ya. Semoga lancar di sana, Riz. Semoga mimpinya tercapai lah, insya Allah. Amin. Sehat-sehat di sana dan tetap berkabar. Dan ya Faris kayak aktif juga lah di Instagram dan apa Instagramnya, Riz? Instagramnya apa, Riz? Instagramnya Faris Siddiq. Faris Siddiq. D-nya 2. Oke, Faris Siddiq. Gitu aja, Riz. Syukron jazilan. Sehat-sehat. Tetap berkabar, insya Allah. Ini baru 4 bulan pertama, masih ada bulan-bulan ke depannya. Masih ada dingin menghadapi musim. Masih panjang. Ya. Dan insya Allah semuanya, segala hal bisa dijadikan pelajaran. Dan tetap berbagi sih, saran saya sih tetap berbagi, maksudnya karena yang punya kesempatan belajar ke sana juga mungkin yang mau banyak, tapi yang punya kemampuan finansial, yang punya kemampuan istilahnya intelektual terbatas juga kan, banyak hal gitu di luar sana. Tetap bersyukur ya dengan cara berbagi ilmu, berbagi kayak gini lah. Misalnya salah satu berbaginya juga kita ngasih tahu nih ke mereka, oh ternyata nggak susah lo masuk Al-Azhar, oh ternyata ada lo di sini beasiswa, itu kan penting tuh kayak gitu. Banyak orang ya di sini mungkin nggak tahu gitu. Oke, buat teman-teman yang nonton, kalau mau tahu tentang Al-Azhar, silakan tanya langsung lah sama Azharinya di sini. Faris, insya Allah. Syukran, Riz ya. Syukran. Balik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Ya.